Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahru Ramadan walladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa syiar Alauddin TV, alhamdulillah, mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sesungguhnya sampai saat ini kita selalu diberikan oleh nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sungguh cukup banyak nikmatnya. Alhamdulillah kita ini masih sehat, alhamdulillah masih diberikan umur yang panjang, dan tentu saja diberikan waktu dan kesempatan untuk mengabdi kepadanya. Sebagai seorang yang beriman, mari kita bersama-sama mengirimkan salawat taslim atas junjungan beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah diutus ke permukaan bumi ini membawa dinul Islam, ajaran kebenaran, karena datangnya dari yang maha kuasa dan mengetahui segala sesuatunya. Alhamdulillah, syiar Alauddin TV, bahwa kita ini berada pada bulan Ramadan, yakni bulan diwajibkannya kita melaksanakan ibadah puasa. Nah, kalau kita melihat dasar dari pelaksanaan ibadah puasa, maka berada pada salah satu ayat di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah, yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, pada ayat tersebut kelihatannya ada dua variabel penting. Yang pertama adalah variabel iman, karena orang yang beriman diperintahkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Dan kemudian variabel yang penting kedua adalah capaian, yakni derajat takwa yang mau dicapai. Kemudian ada variabel antara, yakni ibadah puasa dan aktivitas lainnya untuk mencapai derajat takwa tersebut. Maka ini sesuatu hal yang penting. Nah, oleh karena itu, kalau kita lihat bahwa yang dipanggil melaksanakan ibadah puasa adalah orang yang beriman, maka posisi iman menjadi sesuatu yang penting. Nah, oleh karena itu ada sebuah pertanyaan kecil. Mengapa sampai orang beriman ini dipanggil untuk melaksanakan ibadah puasa? Jawabannya kita akan melihat seperti apa, dan kita akan melihat dari definisi iman itu sendiri dan berangkat dan diperkuat oleh hadis. Nah, kita lihat apa sih itu iman. Iman ialah aqdum bil qalb, adalah sebuah atau sesuatu keyakinan di dalam hati. Itu yang pertama. Tapi ada satu kesatuan yang kemudian menguatkan sehingga lahir yang bernama iman yang kuat, iman yang tangguh, dan iman yang berkualitas. Nah, oleh karena itu, ketika kita iman bahwa aqdum bil qalb, ada sebuah keyakinan di dalam hati, maka kita yakin bahwa agama Islam itu adalah agama yang benar, yang datangnya dari Allah yang Maha Kuasa, dan kita yakin itu. Nah, kemudian dijabarkan pada yang kedua, wa iqrarun bil lisan. Nah, oleh karena itu, setelah ada iman dan rukun-rukun iman, maka yang kedua masuk dalam posisi salah satu rukun Islam, yakni iqrarun bil lisan,
dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan Muhammad itu adalah Nabi dan sekaligus Rasul Allah. Nah, oleh karena itu, yang ketiga, karena satu dan dua kemudian tiga yang menguatkan. Setelah kita yakin, setelah kita berikrar, maka dipentingkan di sini ialah wa amalum bil arkan, akan dilaksanakan dengan anggota badan. Taruhlah misalnya kita mengambil contoh pelaksanaan ibadah puasa, ibadah salat, terutama ibadah salat kita melaksanakan dengan berdiri, ruku, sujud. Kemudian pelaksanaan ibadah haji misalnya bahkan hampir penuh adalah dengan pelaksanaan fisik dari orang-orang beriman itu untuk menyempurnakannya. Karena itu kemudian iman yang menjadi hal yang sangat penting. Nah, oleh karena itu dalam rangka membangun kualitas iman dan ketakwaan ini, maka kemudian harus ada niat. Nah, oleh karena itu kita melihat posisi tadi, niat itu berada di dalam hati dan kemudian seringkali juga diikrarkan. Sama halnya dengan tadi bahwa keyakinan kita berada dalam hati. Nah, oleh karena itu untuk mendapatkan kualitas dari pelaksanaan ibadah puasa dan ibadah-ibadah lainnya itu tentu saja ditentukan bagaimana dengan niat itu sendiri. Oleh karena itu Nabiullah Muhammad SAW di suatu hari ketika perjalanan dari Mekah ke Madinah, kemudian di tengah perjalanan dia bersabda, innamal a'malu binniyati. Sesungguhnya seluruh amal-amal perbuatan itu ialah ditentukan dengan niat. Artinya ialah bagaimana tingkat kualitas pelaksanaan ibadah puasa dan amalia Ramadan yang lain tentu saja berangkat dari niat yang ikhlas. Nah, ketika itu hari itu Nabiullah Muhammad SAW melanjutkan sabdanya dengan mengatakan, barang siapa yang berhijrah karena dunia, maka hijrahnya itu untuk dunia. Barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu adalah untuk Allah dan Rasulnya. Nah, barang siapa yang hijrah karena seorang perempuan yang akan dinikahinya, maka hijrahnya juga untuk itu. Ini menggambarkan bahwa apapun yang kita perbuat tentunya harus berangkat dari niat dan keikhlasan. Niat dan keikhlasan itu harus terbangun dari iman yang tangguh, iman yang kuat. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam salah satu ayat di dalam Al-Qur'an. Allah menyatakan bahwa man amala salihan min zakarin au unsa, barang siapa yang melaksanakan amal-amal kebajikan min zakaran dari kelompok laki-laki au unsa dari kelompok perempuan, persyaratannya kemudian ialah wa huwa mu'minun, harus dalam keadaan beriman. Nah, itulah sebabnya pelaksanaan ibadah puasa dengan amalia Ramadan akan sempurna kiranya ridhanya Allah diperoleh dan pahala-pahalanya ketika dikawal dengan iman berangkat dari niat yang ikhlas. Itulah sebabnya Nabiullah Muhammad SAW bersabda, man shoma ramadana imanan wahtisaban, barang siapa yang melaksanakan puasa pada bulan Ramadan imanan wahtisaban, karena imannya dan akan mendapat ridhanya Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min zambi, akan diampunkan segala dosa-dosanya yang telah berlalu. Hadis riwayat Bukhari. Satu, ini iman menentukan kualitas. Yang kedua, sesungguhnya iman dan takwa, khususnya takwa inilah kemudian harus menjadi sesuatu hal yang penting dalam rangka bekal bagaimana perjalanan kita untuk selanjutnya. Nah, itulah sebabnya Allah kemudian berfirman bahwa watazawwadu, berbekallah, persiapkan bekal itu, fa inna khairaz zadi taqwa, sesungguhnya bekal yang paling baik, yang paling sempurna adalah bekal yang bernama takwa. Nah, oleh karena itu hal yang sangat penting pada poin yang kedua ini, bagaimana menjaga, bagaimana ketaatan tetap ada setelah terbangun berangkat dari iman yang kuat dan niat yang ikhlas. Karena sesungguhnya perjalanan kita di dunia ini akan berlanjut dengan perjalanan yang selanjutnya.
dalam rangka bahwa manusia diciptakan untuk mengabdi, dalam rangka manusia dipersiapkan adalah pada dua posisi, yakni mengabdi di dunia, kemudian bagaimana caranya mempertanggungjawabkan apa yang pernah dikerjakan ketika di dunia yang bernama yaumil akhir. Oleh karena itu, kesempatan ini saya ingatkan bahwa di dalam ajaran agama Islam kita kemudian dituntut harus terpenuhi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ada dua yang kita minta. Bagaimana ada tingkat kesejahteraan, ketenteraman, kebaikan di dunia ini, sekaligus kita minta ketenteraman, kemakmuran, kesejahteraan dan keselamatan di akhirat kelak. Nah, di sini kemudian kalau kita hidup di dunia ini, maka yang sangat penting adalah iman dan takwa. Ketika iman kita kuat dan takwa kita ada, maka takwa itu bisa terjalani, terimplementasi di dalam kehidupan sosial. Karena takwa pada prinsipnya adalah sebuah ketaatan, taat atas seluruh perintah-perintah Allah dalam ajaran agama Islam, taat untuk menghindari seluruh bentuk larangan-larangan yang dilarang oleh ajaran agama Islam. Nah, oleh karena itu takwa adalah sebuah ketaatan, dan ketika ketaatan itu ada pada manusia individu, kemudian berinteraksi secara sosial, kemudian melebar kepada bagaimana lebih luas dalam bentuk negara dan lain-lainnya, maka insya Allah kemakmuran, kesejahteraan akan diperoleh. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Walau anna ahlul qura amanu wattaqau." Andai saja seluruh penduduk bumi, seluruh desa, suatu komunitas, suatu negara amanu wattaqau, dalam keadaan beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakah, maka Allah akan membuka pintu-pintu berkah yang datangnya dari langit dan bumi. Ini janjinya Allah Subhanahu wa taala di dunia. Dan yang kedua di akhirat ialah tentu saja tempatnya menuai dari hasil yang telah kita usahakan dalam rangka iman dan takwa ketika kita hidup di dunia. Karena itu diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kaitannya dengan takwa, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu, wa jannah, dan surga. Siapa yang diperintahkan untuk bersegera adalah orang beriman. Apa janjinya Allah? Janjinya Allah akan dipersiapkan surga. Seperti apa surga yang dipersiapkan itu? Ialah seluas langit dan bumi, karena ini adalah nikmat. Nah, oleh karena itu dipersilahkan kepada orang yang beriman dan bertakwa dalam rangka radiyah dan mardiyah. Ridahnya dia masuki dan diridahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dipanggil khusus karena mengapa? Dipersiapkan oleh orang-orang yang bertakwa. Wa jannatin arduhas samawati wal ard wa iddat lil muttaqin, dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Saya kira cukup sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallah wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.